Halo teman-teman, salam hangat dari Surabaya. Saya Ilham dari Sevima. Inilah kisah unik, pencapaian, dan inspiratif dari kampus-kampus di seluruh Indonesia yang kami rangkum dalam Flash News Mitra Sevima. Suasana Dies Natalis ISBI ke-53 dan suasana Hari Batik telah hadir Rektor ISBI Bandung, Profesor Dr. Hajah EN Herdiani SNMHUM. Di sini Ibu, kita penasaran bagaimana ISBI bisa jadi salah satu kampus yang paling favorit lah Bu di bidang seni di Indonesia. Padahal Ibu, kita di Sevima ini kan punya rekanan sampai 2.000 kampus se-Indonesia. Banyak sekali teman-teman kampus itu masa pandemi ini mengeluh, Bu, kekurangan pendaftar. Termasuk kampus negeri ini, Bu. Nah, sedangkan ini nolak pendaftar. Nah, ini Bu. Sebelum kita cerita lebih jauh ke sana, kita pengen tahu nih, Bu, sekilas tentang apa itu ISBI, Bu, dan prodi apa saja yang ada di ISBI. Untuk pemirsa yang belum kenal nih, Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih, Mas Ilham. Alhamdulillah ya, pada tahun ini ISBI Bandung sudah ke-53 tahun. Waduh, ini sebetulnya kalau lihat usia itu sudah matang harusnya ya. Tapi yang namanya perguruan tinggi seni kan peminatnya memang terbatas sebetulnya dulu awal-awal sedikit banget dulu ya. Tapi alhamdulillah sejalan dengan perkembangan zaman ya, ternyata seni juga menjadi salah satu pilihan dari masyarakat ya untuk bersekolah di ISBI Bandung. Awalnya memang di tahun 68 ISBI Bandung itu namanya KORI ya, Konservatori Tari. Jadi hanya jurusan tari saja dulu ya. Dan itu tempatnya juga kita tidak ada tempatnya pindah-pindah gitu. Diberi ruangan oleh pemerintah daerah itu ada di sebetulnya pernah di Gedung Merdeka gitu, ada tempat di belakang tuh untuk latihan. Disitulah KORI itu mulai awalnya. Namun kemudian dari mungkin ya dengan musyawarah dari para seniman budayawan di Indonesia tentunya ya saling mendukung sehingga KORI ini kemudian disatukan dengan ASTI Yogyakarta. Nah, dulu itu ASTI Bandung itu sebagai cabang ASTI Yogyakarta jurusan Sunda, gitu ya. Awalnya jurusan Sunda. Nah, kemudian karena memang dari pemerintah pun sangat mensupport untuk setiap daerah itu, terutama provinsi-provinsi itu memiliki perguruan tinggi seni, maka tidak lama sebetulnya dari tahun 68 kemudian ke tahun 70 menjadi jurusan tari Yogyakarta ya, ASTI Yogyakarta. Nah, kemudian tahun 71 sudah menjadi Akademi Seni Tari Indonesia Bandung. Jadi sudah diurus-urus alhamdulillah terpisah gitu ya dari Yogyakarta. Jadi kita memang dilahirkan atau bidannya itu juga dari ASTI Yogyakarta. Nah, kemudian di situ mulai tahun 71 itu ada tambahan jurusan ya. Ada jurusan karawitan, ada jurusan teater. Nah, 3 jurusan ini yang kemudian terus cukup konsisten gitu ya. Mulailah banyak peminat-peminat. Ya, zaman itu banyak ya, walaupun hanya puluhan gitu ya. Nah, kemudian tahun 1995 berubah menjadi STSI Bandung. Nah, setelah berubah menjadi STSI Bandung ini, kemudian tambahanlah prodinya. Ada prodi seni rupa terutama ya, setelah tari, karawitan, teater yang 3 existing ini kemudian ditambah dengan seni rupa. Tapi seni rupanya bukan seni rupa seperti perguruan tinggi seni yang lain ya, misalnya seni rupa di ITB itu sangat berbeda dengan seni rupa di ISBI Bandung. Di STSI Bandung, karena dulu seni rupanya itu seni rupa pertunjukan begitu ya, seni rupa pertunjukan yang memang diarahkannya bagaimana si seni rupa ini untuk mendukung pertunjukan. Jadi bukan murni seni rupa yang seperti di perguruan tinggi lain. Namun dalam perkembangannya juga bahwa yang mengajar di seni rupa ini ternyata juga banyak alumni ITB, ada alumni dari ISI Yogyakarta juga gitu. Nah, kemudian memang dalam perkembangannya mulailah
seni rupanya lebih menjurus ke ada pemisahan lagi peminatannya, ada yang ke seni patung, ada yang ke seni rupa murni, bahkan kemudian juga ditambah ada kriya seni, dan kriya seninya juga dulu kriya seni pertunjukan juga. Jadi bagaimana mendesain untuk panggung semacam itu dulu. Tapi memang dalam perkembangannya sekarang lebih luas lagi kriya seninya ya. Kemudian setelah menjadi STSI ditambah lagi juga dari teater itu ada perkembangan ke film, karena ada peminatan ya di jurusan teater itu ada peminatan ke fotografi dan film. Akhirnya dengan proses bisa menjadi prodi lagi gitu ya, bisa menjadi prodi. Nah, tambahlah prodi-prodi tersebut. Nah, kemudian setelah sampai tahun 2014 itu prodinya nambah. Ada setelah kriya itu kemudian juga ada tata rias dan busana. Nah, sama juga ini tata rias dan busananya dulu bukan ke fashion, bukan ke model gitu ya, tapi ke tata rias busana pertunjukan. Jadi semuanya merujuk pada pertunjukan. Nah, dalam perkembangannya juga akhirnya kemudian menjadi tata rias busana yang juga ada peminatan-peminatan yang ke desain mode. Bahkan mungkin ke depannya dari kawan-kawan prodi rias busana ini sebetulnya ingin juga merubah ke desain mode. Nah, di tahun 2014 ini sebetulnya kita mengajukan sejak tahun 2012 ya, 2011 kita mengajukan untuk menjadi Institut Seni Indonesia seperti perguruan tinggi yang lain. Sebetulnya saya waktu itu masih kuliah ya, belum masuk di ISBI Bandung sebagai ya menjabat belum, karena saya kuliah dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Nah, di masa-masa sebelum Prof Endang menjadi ketua STSI itu sudah ada pengajuan sebetulnya ingin menjadi ISI. Namun tidak ada tindak lanjut ya, dan itu mungkin terbiarkan begitu saja. Maka tahun 2012 ketika perpindahan pimpinan, ada pergantian pimpinan, ketua STSI-nya kemudian yang baru di tahun 2012. Nah, saya kebetulan juga setelah itu selesai S3. Setelah selesai S3, saya di-hire atau diminta bantuan oleh Ketua STSI saat itu, Profesor Endang Caturwati, untuk menjadi pembantu Ketua 1. Ya, akhirnya disitulah kita perjuangan kembali untuk mengusulkan menjadi institut. Nah, ketika kita mengusulkan menjadi institut, di kementerian itu, waktu itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menterinya Pak Nuh ya waktu itu, justru menginginkan di Indonesia itu ada Institut Seni Budaya Indonesia. ISI pun yang tadinya Institut Seni Indonesia diminta untuk dirubah menjadi ISBI begitu ya. Namun mungkin tidak semua menerima karena memang itu kalau melihat dari kesejarahannya, kemudian ya alasan-alasan mungkin banyak ya untuk tidak merespon ingin menjadi atau memindahkan nama dari ISI ke ISBI. Akhirnya ada 3 ISBI yang saat itu di ACC atau di apa ya namanya direstui gitu ya. ISBI Bandung, kemudian ISBI Aceh dan ISBI Papua. Tentu yang ISBI Papua dan ISBI Aceh ini memang strategi banget bagaimana pemerintah ingin mencoba ada perguruan tinggi seni ini betul-betul menjadi pemersatu bangsa. Insya Allah ya, karena dengan ada perguruan tinggi seni itu menjadi strategi dari pemerintah bagaimana menyatukan masyarakat itu melalui seni budaya. Karena kita lihat kan bagaimana pendekatan mungkin ya, berbeda pendekatan dari bidang seni dengan pendekatan dari bidang lain di masyarakat itu akan lain gitu ya. Dan alhamdulillah bisa terwujud adanya ISBI, dan ISBI Bandung itu sendiri kita memiliki 3 fakultas ya. Ada Fakultas Seni Pertunjukan yang di dalamnya ada tari, karawitan, teater, angklung dan musik bambu. Bahkan ya ada setelah UNESCO disahkan atau angklung disahkan oleh UNESCO sebagai heritage dunia ya, sebagai seni dunia. Nah, ini kemudian kita membuka prodi angklung gitu ya. Dan awalnya mahasiswanya hanya 10 orang itu mahasiswanya. Dan itu pun dibiayai diberi beasiswa oleh pemerintah.
Tapi alhamdulillah dalam perkembangannya ternyata juga cukup banyak yang berminat mengambil prodi angklung dan musik bambu. Kemudian juga bahkan sekarang nambah juga ada tari Sunda. Jadi khusus ada tari Sunda program D4. Kalau yang lainnya program S1, sementara angklung dan musik bambu serta tari Sunda itu programnya diploma 4 atau sarjana terapan. Nah, kemudian juga ada fakultas seni rupa dan desain. Di situ ada 3 jurusan, ada seni rupa murni, ada seni rupa, ada kriya, dan ada tata rias dan busana. Dan satu lagi ada fakultas budaya dan media. Nah, inilah mungkin yang membedakan ISBI Bandung dengan perguruan tinggi seni yang lainnya, di mana kita memiliki fakultas budaya. Saya kira insya Allah ya, dengan adanya fakultas budaya ini, sebetulnya pengembangan ke depan, yang namanya kebudayaan kan itu berkaitan dengan berbagai macam yang berkaitan dengan kehidupan. Ya, jadi sangat luas sekali ketika kita ingin mengembangkan di fakultas budaya ini. Saya kira banyak prodi yang bisa kita kembangkan ke depan. Dan di situ ada 2 prodi, ada televisi dan film, dan ada antropologi budaya. Nah, ini yang agak beda. Kalau antropologi budaya, waktu kita mengajukan itu di ACC-nya atau diizinkannya, gelarnya adalah sarjana sosial, gitu ya. Jadi bukan sarjana seni. Namun tidak apa-apa. Yang penting kan kita sama, bahwa kita punya misi untuk juga menjadi mahasiswanya itu nantinya untuk memiliki kompetensi bagaimana penggalian terhadap budaya kekayaan budaya di Indonesia ini. Nah, saya kira satu lagi kita punya pasca sarjana. Nah, pasca sarjana pun ini kalau tidak salah dari tahun 2009 ya, itu sudah punya pasca sarjana. Kemudian 2009 betul sudah punya pasca sarjana, dan sekarang sedang mengusulkan program S3-nya ya, mudah-mudahan bisa lancar begitu. Dan kalau melihat animo, kalau melihat animo memang ya, tadi kan ditanyakan bagaimana animonya. Sebetulnya dari ke tahun itu animonya cukup banyak, cukup besar, apalagi yang menjadi favorit misalnya televisi dan film gitu kan ya, itu animonya banyak sekali. Dan sekarang dengan adanya kita membuka diri juga dan ikut pada SMPTN, SBMPTN dalam penerimaan mahasiswa baru, itu juga membuka peluang bagaimana animo itu dari mana-mana. Tetapi kemudian karena memang sarana dan prasarana di ISBI Bandung ini masih belum belum memadai untuk menerima banyak mahasiswa, maka sangat terbatas sekali. Kita menerima rata-rata hanya 2 kelas gitu ya, hanya 2 kelas setiap angkatan, setiap jurusan. Begitu kira-kira. Luar biasa, Bu. Animo yang besar ini berarti seleksinya pasti cukup ketat sekali, Bu. Iya. Kita sudah bincang sama Bu Tias, promosi dan publikasinya berdasarkan data akademik itu sangat luar biasa. Bagian humas, betul. dan itu berkat arahan Ibu. Tadi disampaikan bahwa Ibu itu selalu memperhatikan hal-hal detail, bahkan di unit terkecil. Nah, ya alhamdulillah di tim humasnya memang juga ya gencar sekali bagaimana menyampaikan informasi-informasi tentang ISBI Bandung di dalam media sosialnya. Gitu, nah, ya. Ketika promosinya sudah luar biasa nih Bu, calon mahasiswanya penasaran ini Bu, supaya dia bisa lolos harus menyiapkan diri seperti apa sih Bu? Oke, baik. Kalau yang namanya perguruan tinggi seni sebetulnya ya mungkin yang lebih ini adalah bakat sebetulnya. Namun yang namanya seni itu tidak hanya dengan bakat. Asal ada kemauan dan ada kesenangan. Ketika dia senang mendalami bidang seni, mungkin bakat juga itu menjadi salah satunya. Tetapi kalaupun punya bakat tetapi tidak senang gitu ya, tidak mau menggalinya, itu juga menjadi masalah. Tapi ini bisa bersama-sama, di mana bakatnya punya misalnya ya, kemudian juga kemauan untuk berlatih ada. Saya yakin seni ini kalau dipelajari itu bisa, sangat bisa. Karena banyak kasus ya, ketika masuk ke ISBI misalnya, narinya biasa-biasa aja gitu. Tapi karena dengan kesenangan, dengan keinginan,
wah dia ternyata setelah selesai itu menjadi penari profesional. Nah itu banyak sebetulnya. Jadi yang harus dipersiapkan adalah tentu saja ketika akan memilih jurusan, dia harus mempersiapkan paling tidak, oh saya bisa nari ini. Atau misalnya di jurusan musik, oh saya harus bisa memainkan alat ini gitu kan ya. Nah itu kan bisa kelihatan. Kalau anaknya berbakat, walaupun hanya baru bisa menarikan satu tarian misalnya, itu juga sudah bisa kelihatan. Kemudian juga di jurusan-jurusan lain sama lah. Jadi pasti nanti di dalam tesnya itu tidak hanya tes secara teoritis, tetapi tes bakatnya itu harus ada. Walaupun sekarang sudah berganti dengan teknologi ya, mereka bisa mengirimkan karyanya atau ketika dia menari divideokan, dimasukkan ke aplikasi yang sudah disiapkan. Itu kita bisa melihat bagaimana bakat-bakat mereka yang dimiliki. Jadi persiapannya adalah bakat dan kemauan yang tinggi untuk mempelajari seni. Gitu. Biasa, Prof. Tadi udah disinggung juga, misalnya kita membayangkan masuk jurusan tari suatu saat nanti menjadi penari profesional. Nah, secara umum ini, Prof, banyak juga yang penasaran. Peluang kerja lulusan ISBI ini jadi apa saja sih, Prof? Oke, memang kalau dulu itu seringkali orang tua sangat tidak menginginkan anaknya masuk jurusan seni. Kenapa? Mereka bilang, jurusan seni, wah madesu gitu ya, masa depan suram. Masa depan suram. Jadi banyak sekali dulu itu kenapa perguruan tinggi seni itu mahasiswanya memang sangat terbatas ya, karena itulah. Jadi orang tua tidak menginginkan bahwa anaknya itu masa depannya suram. Nah, padahal sebetulnya kan itu mas sudah digariskan ya sama Allah ya, bagaimana ketika nanti lulusannya itu kalau misalnya kreatif, dia punya keinginan bukan bekerja di negeri saja, dia bisa membuat wirausaha seni sebetulnya. Banyak yang bisa dilakukan kalau orangnya kreatif. Kuncinya adalah kreatif dan inovatif. Ya, memang pada dulu umumnya kan inginnya bekerja di pegawai negeri. Tapi kalau dulu peluangnya itu juga banyak. Ketika lulus dari dulu STSI atau ASTI atau sekarang ISBI, itu bisa mengajar sebetulnya dulu ya. Bisa mengajar, bisa langsung mengajar di SMA, bisa langsung mengajar di SMP karena kurikulumnya berbeda. Kalau dulu itu ada pengajarannya ada gitu ya. Nah, kemudian di tempat-tempat atau lembaga-lembaga negara yang ada kebudayaannya, itu juga banyak diisi oleh alumni-alumni perguruan tinggi seni. Kemudian juga di media-media, misalnya di televisi. Kalau dulu kan televisi terbatas ya, dulu terbatas televisi. Tapi justru peluang-peluang itu, dulu walaupun anak-anak teater gitu, kemudian lulusan itu banyak yang masuk di broadcast gitu. Nah, apalagi sekarang dengan adanya banyak peluang yang bisa dilakukan oleh para alumni ini, terutama dalam berwirausahaan atau industri kreatif yang sekarang terus didorong oleh pemerintah. Saya kira insya Allah ya, asal tadi kuncinya adalah kreatif dan inovatif. Kalau itu ada pasti dilirik orang gitu ya, pasti dilirik orang. Nah, kemudian juga peluang-peluang kerja itu kalau saya lihat para alumni-alumni yang berhasil rata-rata memang karena punya keinginan untuk mengembangkan diri. Gitu ya. Baik misalnya hanya dari mendalami satu kostum awalnya gitu ya, mengembangkan tentang kostum, wah sekarang menjadi pengusaha besar. Dari mengembangkan tentang kriya-kriya yang mereka buat pada saat dulu kuliah, sekarang sudah menjadi pengusaha besar. Itu cukup banyak yang seperti itu. Jadi saya mungkin menyampaikan kepada masyarakat yang namanya peluang kerja itu, sekolah dimanapun atau kuliah dimanapun, asal ada kreatif dan inovatif, insya Allah akan didapatkan itu peluang kerja. Saya kira seperti itu, Mas. Nah, terakhir ini Bu,
tadi pagi kita sudah menyimak Dies Natalis ISBI Bandung, paparan dari Ibu, paparan dari Bapak Menteri Koordinator PMK, ada banyak sekali prestasi ISBI seperti akreditasinya sudah B, ada yang mengajar tari jaipongan di Washington DC. Nah, untuk menutup perjumpaan kita pada kali ini, inspirasi Ibu kepada 2.000 kampus komunitas Sevima di seluruh Indonesia ini. Apa harapan ISBI untuk pengembangan ke depan, Bu? Oke, ini luar biasa memang ya. Kita juga sebetulnya tidak pernah kebayangkan akan bertemu dengan Sevima, gitu ya. Ini selama saya hampir dua periode, ya, hampir 2 periode. Sistem dari sistem akademik kita masih belum beres-beres begitu ya. Tetapi kemudian bertemu dengan Sevima dan saya lihat prestasi Sevima itu luar biasa. Kemudian apalagi yang sudah ditangani Sevima itu dengan perguruan tinggi besar, ya artinya kami sangat berharap besar ya ketika kita sejajar dengan perguruan tinggi besar lainnya yang menggunakan tangan dari Sevima ini untuk mengembangkan sistem akademik di ISBI Bandung. Saya yakin 2022 ini sistem akademik di ISBI Bandung akan lebih baik. Sehingga nanti ketika saya menyelesaikan periode di tahun 2022, pimpinan yang akan datang tidak akan lagi ada masalah-masalah yang signifikan mengenai sistem akademik yang sekarang dibantu dan ditangani oleh Sevima. Jadi saya sangat mengucapkan terima kasih banyak untuk Sevima dan harapan kami memang ke depan ketika Sevima sudah memberikan membantu ISBI Bandung dalam sistem akademik, kemudian juga bisa membina dari SDM yang ada di ISBI Bandung terutama dalam pengurusan sistem akademik ini. Mudah-mudahan ISBI Bandung lebih maju lagi dengan penggunaan teknologi informasi ini. Begitu mungkin Mas Ilham. Ya, saya sangat bangga gitu ya, mudah-mudahan Sevima bisa terus membantu ISBI untuk pengembangan ke depan. Amin, dan insya Allah Sevima siap mendukung Ibu untuk menghasilkan legacy ini, Bu. Terima kasih untuk ISBI di masa yang mendatang. Terima kasih Prof. EN atas kesempatannya yang luar biasa di tengah momen suasana Dies Natalis ISBI ke-53. Salam hormat dari Sevima di Surabaya, Ibu. Baik. Dan segenap pimpinan dan civitas. Assalamualaikum, Ibu. Solusi teknologi perguruan tinggi Anda. Sevima, Revolutionize Education.